Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Ustadz Menjawab. Kita lanjutkan lagi pembahasan bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah sekarang saya akan bacakan pertanyaan selanjutnya ini dari Coko, dari Surabaya. Pertanyaannya, bagaimana semestinya perlakuan kita terhadap kitab Al-Quran yang kertasnya sudah usang dan mudah robek? Apakah tetap harus disimpan atau bagaimana? Nah ini bagaimana Kiai? Menjaga kehormatan Al-Quran itu menjadi kewajiban kita kaum muslimin. Dan kedua, bahwa menjaga kehormatan Al-Quran itu akan mendatangkan barokah kebaikan yang luar biasa. Ketika Allah berfirman misalnya la yamassuhu illal mutahharun, yang kemudian para ulama mayoritas berpendapat bahwa memegang Al-Quran itu harus dalam keadaan berwudu. Itu kan substansinya kita sedang menghormati Al-Quran. Dulu ada orang misalnya terkenal dengan kenakalannya, dengan maksiatnya. Tiba-tiba dia melihat ada potongan mushaf terjatuh di atas tanah, diinjak-injak orang. Maka kemudian dia ambil ini potongan Al-Quran tadi, dia usap itu sambil mengatakan, ya Allah, ini bagaimanapun adalah firman Allah. Saya akan menjaga kehormatan. Dia bersihkan. Apa yang terjadi? Di kemudian hari orang itu diberi taubat oleh Allah. Dan dia bermimpi, sebagaimana kau bersihkan firmanku di muka bumi, maka kau akan aku bersihkan namamu di dunia ini. Ini menunjukkan pentingnya kita menjaga kehormatan Al-Quran. Oleh karena itu, kita perlu menjaga Al-Quran pada tempat yang mulia. Kita boleh mengenalkan mushaf kepada anak kita misalnya yang masih balita. Tapi kita juga perlu menjaga. Jangan sampai kemudian disobek-sobek karena ketidakmengertian anak kecil tadi. Atau kemudian dicoret-coret. Itu sebelum kita melihat potongan Al-Quran tadi. Kan dari mana ini kok bisa ada Quran misalnya tercecer dan sebagainya. Boleh jadi cara penyimpanan dan cara meletakkannya itu bukan di tempat yang semestinya. Dulu nenek saya itu selalu mengajarkan kalau naruh Quran itu di tempat yang agak tinggi. Buat anak yang umur 7-8 tahun dengan tangannya. Tapi waktu itu sepupu-sepupu saya yang waktu itu mungkin saya udah umur 8 tahun, sepupu tuh masih ada yang 4 tahun, dia enggak bisa ngambil. Kalau kita habis ngaji itu nenek naruh rendah gitu dimarahin, jangan, kata nenek. Nanti diambil sama adik itu loh, disobek-sobek, ditaruh. Itu kan bagian dari tarbiyah pendidikan. Nah, kalau kemudian kita melihat Al-Quran nih, yang wujudnya itu sudah tidak mungkin ada orang akan membaca Quran dari Quran yang bentuknya seperti itu. Bisa jadi sudah sobek, sudah tidak lengkap, atau boleh jadi kalau dipegang tintanya itu luntur dan mengotori tangan dan sebagainya. Kalau kita khawatir Quran ini nanti tersia-siakan, dibiarkan kena angin, bertebaran kemanapun, maka kata para ulama, bisa nggak kita jaga? Kalau kita dijaga misalnya punya kebun yang luas. Kemudian kita punya gudang, kita taruh di tempat yang terhormat tapi. Jadi misalnya ada bekas lemari, ada bekas apa, dia ditaruh di tempat yang paling atas. Tapi kalau khawatir nanti misalnya ada angin, ada apapun, maka kata ulama itu ada 3 hal caranya. Yang pertama dikubur di dalam tanah. Sehingga dia terjaga kehormatannya. Tidak ditendang-tendang, tidak kena angin, itu yang pertama. Yang kedua, diletakkan di sungai yang mengalir deras. Yang mungkin alirannya itu akan langsung ke laut. Atau dengan kekuatan derasnya arus, kertasnya menjadi apa ini? Hancur. Itu kalau teori masa lalu. Ada yang mengatakan lagi dibakar supaya tidak ada lagi bekasnya. Nah, tetapi yang ingin saya sampaikan, kalau kemudian ini menjadi, katakan saya mohon maaf ya, itu limbah bekas, maka letakkanlah itu pada tempat yang mulia. Misalnya ini saya membakar Quran, tidak saya satukan bekas bakarannya itu dengan sampah. Karena bagaimanapun ini adalah mushaf yang di dalamnya ada firman Allah. Begitu selesai saya bakar, dan itu tidak sulit rasanya untuk mendapatkan tanah kan. Seperti kita mengubur kucing misalnya, bekasnya kita taruh di sana. Ini adalah bagian dari penghormatan kita terhadap Al-Quran.
Oke, nah saya masih ingin melanjutkan pertanyaan menghormati Al-Quran. Misalnya Ya, kalau tadi Al-Quran sudah tua, usang. usang, dan sobek dan lain sebagainya. Bagaimana kalau kemudian di zaman sekarang ini Al-Quran yang letaknya di eh, alat-alat elektronik gitu. Nah Iya, itu bagaimana iya kemudian kita bisa harus menjaga kehormatannya kalau itu begitu, juga harus Kiai? berhati-hati. Hmm, Misalnya nih, nggak usah jauh-jauh. Ada orang kadang menulis kaligrafi tertentu itu di rumah, ya, di pintu, di mobil, maka usahakanlah ketika membersihkan itu menggunakan lap yang khusus. Jangan hmm, kemudian habis mengepel di lantai, iya, kemudian kain pelnya kita gunakan untuk mengusap lafaz Allah, mhm, nama Nabi. Ini buat mereka-mereka yang punya koleksi itu di rumah. iya, iya, Kadang-kadang ada tulisan kaligrafi. betul. Siapkanlah lap khusus, pembersih khusus yang tidak bercampur dengan alat rumah tangga dan keperluan rumah kita secara umum untuk menjaga kehormatan apa-apa yang harus kita hormati. Oke, nah Jadi di itu sini suka Mbak Eva dilupakan tuh, suka bener, dilupakan. betul, Jangan kemudian, Kiai. ih berlebihan amat. Enggak lah. Stiker, ini cuma stiker Iya, gitu cuma ya, Ki? stiker. Iya, Heeh, bukan dilihat stikernya. mhm, Tapi di dalam itu ada apa? Kan sama dengan Ka'bah. iya, Ka'bah kalau dilihat batunya ya batu, ya dilihat bangunan ya bangunan. iya, Tapi di situ kan ada perintah untuk menghormat itu. Makanya di dalam Al-Qur'an itu dikatakan wa may yu'azzim sya'airallah. Setiap orang yang menghormati syiar, lambang-lambang. Kita lihat Ka'bah itu kan bukan rumah Allah, Allah ada di situ, tapi lambang bahwa kalau Anda taat beragama sujud mengarah ke sana perintah Allah. Di situ ada Hajar Aswad, batu iya, hitam, cium kata Allah. Lah, itu kan ketika saya mencium, iya, itu kan bukan karena batunya, betul. tapi karena saya ingin menghormati perintah Allah, ingin menundukkan hati saya di hadapan perintah Allah. Nah, maka sama ketika kita melihat kaligrafi, ini ada tulisan Tuhan Allah yang harus saya jaga, yang harus saya jaga kehormatannya. Nanti makanya di rumah juga hati-hati. Jangan Mmm, sampai meletakkan mushaf, itu di bawah, di atasnya majalah. iya, Nauzubillah majalah yang gambar-gambar aneh-aneh itu kan menjadi bahaya. Dulu saya nauzubillah, diajarkan loh sama guru saya, mhm, kalau bawa apa-apa tuh diurut. Waktu kita di pesantren itu, iya, kan dulu di pesantren ya di era-era itu kan enggak bawa tas lah. Semuanya pegang buku gitu. Ditaruh paling atas tuh Quran, di bawahnya hadis, di mmm, bawahnya baru tafsir, buku fikih. Jangan dibalik, kata guru saya. Jangan sampai nanti buku fikih semulia apapun, dia tidak semulia Al-Quran. Itu buku fikih dengan tulisan bahasa Arab, di dalamnya ada hadis, ada Quran. Bagaimana buku lain? iya. Itu kita diajarkan seperti itu. Baiklah, baiklah, Kiai. Kita akan lanjutkan, Kiai, tapi kita harus break terlebih dahulu. Sesaat lagi kami akan kembali dengan pertanyaan selanjutnya ini dari pemirsa Gapai Kemuliaan soal akikah. Ini ada pertanyaan, bolehkah dalam akikah kita mengganti hewan sembelihan kambing dengan sapi? Nah, kami akan jawab pertanyaannya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Gapai Kemuliaan.